Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang uang beredar. Uang beredar adalah semua jenis uang yang ada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Uang beredar atau money supply dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu sebagai berikut. 1. Uang beredar dalam arti sempit. 2. Uang beredar dalam arti luas. Uang beredar dalam arti sempit memiliki makna dalam kepustakaan ekonomi moneter disebut dengan borrow money, adalah merupakan penjumlahan dari uang kertal dan uang giral. Uang kartal adalah jenis uang yang menjadi alat pembayaran sah dalam kegiatan jual beli di Indonesia. Sedangkan uang beredar dalam arti luas yaitu broad money, berdasarkan sistem moneter Indonesia sering disebut juga dengan likuiditas perekonomian, yaitu merupakan penjumlahan dari borrow money dan quasi money. Quasi money adalah jenis uang yang tidak dapat dipakai setiap saat dalam pembayaran karena keterkaitan waktu, yaitu deposito, berjangkau, dan tabungan dalam rupiah dan valuta asing serta giro valuta asing milik penduduk. B. Uang inti. Uang inti atau reserve money merupakan inti dari proses penciptaan uang beredar. Uang inti adalah seluruh uang yang dikeluarkan bank sentral ditambah simpanan dalam bentuk saldo rekening koran milik bank-bank atau masyarakat pada bank sentral. Uang ini diartikan juga penjumlahan antara uang kertal dan uang cadangan. Oke, di sini ada skema memperjelas hubungan antara uang inti, reserve money, uang kertal, uang giral, dan cadangan bank. Oke, di sini semoga bisa dipahami. Langsung C. Pelipat uang money atau multiplier. Dalam proses penciptaan uang, bagian dari uang inti yang dipegang oleh masyarakat umum langsung menjadi uang kertal, sedangkan sisanya dipegang oleh bank-bank umum sebagai cadangan bank, kemudian melipatkan diri menjadi uang giral. Proses penciptaan uang beredar dari uang inti tersebut diringkas dalam konsep money multiplier yang menghubungkan antara jumlah uang inti dengan jumlah uang beredar. Nilai dari money multiplier tergantung kepada A. Kecenderungan masyarakat memegang uang dalam bentuk uang kartal. B. Berapa besar cadangan yang dipegang bank untuk menjamin uang giral. Semakin besar uang dan semakin kecil nilai money multiplier. Nilai money multiplier biasanya lebih besar dari 1, artinya setiap rupiah uang ini bisa menimbulkan lebih dari 1 uang beredar. D. Kebijaksanaan moneter. Kebijaksanaan moneter adalah tindakan pemerintah atau bank sentral untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Ini adalah definisi umum dari kebijaksanaan moneter. Secara lebih khusus, kebijaksanaan moneter bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah atau bank sentral dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Oke, di sini ada gambar instrumen yang memengaruhi money multiplier, cash ratio, discount rate, bank, giro, dan deposito. Yang mempengaruhi uang inti, pajak ekspor, sertifikat ekspor, BEA masuk, pajak lain, pengeluaran pemerintah, bunga kredit bank, pengawasan kuantitatif, atap kredit, kredit leasing. Oke, di sini langsung masuk target. Langsung saja E. Kebijaksanaan sisi penawaran. Menurut Keynes, kebijaksanaan moneter bisa mempengaruhi situasi makro lewat jumlah uang beredar, kemudian tingkat bunga, pengeluaran investasi, dan selanjutnya permintaan agregat. Akhir-akhir ini ekonomi mulai memberikan perhatian mereka kepada kebijaksanaan supply side, yaitu kebijaksanaan moneter yang bisa mempunyai pengaruh langsung terhadap penawaran agregat, menggeser kurva penawaran agregat. Tetapi sampai sekarang belum ada teori yang tepat mengenai sisi penawaran.
efektivitas kebijaksanaan moneter. Ada dua kritik mengenai kebijaksanaan moneter dalam praktek. Pertama, Keynes mengatakan bahwa kebijaksanaan moneter lebih efektif dalam masa depresi karena adanya liquidity trap. Liquidity trap timbul karena tingkat bunga menjadi tidak elastis terhadap perubahan jumlah uang beredar. Kedua, Milton Friedman dan kawan-kawan berpendapat bahwa pengaruh kebijaksanaan moneter sulit diterka kapan dan berapa besar sehingga menyulitkan penggunaannya dalam praktek. Mereka menyarankan agar pemerintah secara otomatis dan teratur menaikkan jumlah uang beredar sesuai dengan kenaikan kebutuhan uang rata-rata sebagai ganti dari kebijaksanaan moneter. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulan dalam pembicaraan tugas ini. Kesimpulannya adalah dalam bab ini kita membicarakan pasar uang secara abstrak sebagai pertemuan antara permintaan akan uang dengan penawaran akan uang. Khusus mengenai penawaran akan uang, kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan konsep ini tidak lain adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat yang besar kecilnya ditentukan oleh pemerintah. Di sini sedikit kata-kata dari kami. Jangan membuang waktu belajar saat ini karena apa yang kamu pelajari hari ini akan berguna untuk suatu hari nanti. Dari saya, semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.